Selamat malam Business Planners. Welcome back to Business Q&A, Business.id. Selamat hari Rabu teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih terputus-putus atau kurang stabil atau ada delay di teman-teman? Boleh dibantu ya dijawab di kolom komentar. Ketemu lagi kita di sesi Business Q&A di hari Rabu 26 Juni 2024 yang hari ini tentunya ditemani oleh Pak Budi Isma. So teman-teman yang sudah bergabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya bisa kita kenalan nih sama teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Yuk boleh drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pasti di sini ada teman-teman yang baru follow bisnis.id atau udah kenal sama bisnis.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh bisnis.id. Kita kenalan dulu yuk. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung loh dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya, yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Dan teman-teman bisa juga akses video gratis untuk pembelajaran nih dari sesi Business Forum di aplikasi Business.id. Selain itu, Business Planner semuanya bisa mengikuti pembelajaran gratis loh dari Business.id. Kita punya Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu di hari Senin dan Rabu malam di jam 19.45 sampai 20.45 malam, di hari Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Dan jadi jangan lupa untuk set alarmnya ya teman-teman di jam 19.45 sampai 20.45 malam bersama Pak Budi Isman juga Pak Baskoro Hadi di Senin dan Rabu ya. Atau Business Planners juga bisa mengikuti kegiatan Business Forum via Zoom yang mengundang expertnya Business.id nih seperti Pak Paras Nasution, Pak Iskandar Zulkarnain, Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi dan masih banyak lainnya untuk sharing insight di dalam sesi Business Forum. Teman-teman bisa cek jadwalnya Business Forum di Instagramnya Business.id ataupun yang nggak mau ketinggalan bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Business.id di menu daftar Business Forum ya. Nah, business planners yang bisnisnya saat ini lagi stagnan atau terjebak perang harga, selalu memberikan diskon supaya ramai, atau saat ini lagi membangun atau menciptakan value tapi belum unik dan tajam, boleh banget ya dan wajib gabung di Value Creation Advance, yaitu program workshop selama 2 hari yang mempelajari cara kreatif juga tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value. Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh keunikan bisnis Anda untuk menciptakan value, membuat taktik atau strategi yang tepat untuk mensukseskan value sampai ke implementasinya nih teman-teman. Value Creation Advance dipandu langsung oleh Pak Baskoro Hadi yang merupakan marketing and business management expert dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di banyak multinational company seperti Anlin, FNN, Wyatt, Pepsi, dan Non-Aqua dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya, Value Creation Advance akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2024 di Hotel Shangri-La Jakarta. Teman-teman yang mau daftar atau mau cari info lebih detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya business.id ataupun ke feed Instagramnya business.id ya. Yuk teman-teman yang udah bergabung, boleh ya drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar sambil kita tunggu untuk Pak Budi bergabung ke room malam hari ini. Selain ada Value Creation Advance yang versi offline nih ya, kita juga punya special slot buat Triple Value Business Camp nih yang di bulan Juli ini pada tanggal 1 sampai 4 Juli. Yang lagi punya rencana funding di tahun depan, ingin membangun bisnis lebih kuat untuk menarik investor, ingin mempelajari lebih dalam nih tentang capital market, atau ingin mempersiapkan bisnis untuk menarik investor, wajib banget bergabung di Triple Value Business Camp pada 1 sampai 4 Juli 2024 karena kita masih punya special slot nih buat teman-teman semuanya. Ya, jadi teman-teman yang mau cari info lebih detailnya ataupun langsung daftar di malam hari ini, boleh langsung klik link di bio Instagramnya business.id di menu Triple Value Business Camp ataupun langsung ke feed Instagramnya business.id ya. Karena Triple Value Business Camp ini teman-teman bisa belajar nih untuk pembuatan deck, mencari investor, atau teman-teman yang lebih dalam mau belajar seputar capital market, teman-teman bisa daftar di Triple Value Business Camp. Oke, kita tunggu sebentar untuk Pak Budinya bergabung ya teman-teman ke room malam hari ini. Teman-teman yang udah gabung juga boleh drop nama dan domisilinya juga supaya bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Kita cek ya, ada Pak Ongki Manuhwa dari Makassar. Oke, kita cek lagi, ada Pak Amer dari Jakarta juga yang sudah bergabung. Selamat malam. Oke, sorry ya tadi agak sedikit serak ya teman-teman.
tapi aman kok ya. Suaranya sudah kembali lagi. Teman-teman yang lain juga yang sudah gabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar ya. Supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Pak Herul juga dari Palu. Oke, dari Tapanuli Utara. Wah, jauh juga ya. Oke, teman-teman yang lain yang udah gabung, boleh ya drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya nanti pas Pak Budi gabung kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang hadir hari ini. Yuk kita tungguin teman-teman yang belum drop namanya dan domisilinya sambil nungguin Pak Budi untuk gabung juga. Sebentar ya, saya coba cek kembali untuk Pak Budi bergabung ke malam hari ini. Ada Pak Akbar juga dari Tangerang Selatan, ada Pak Rifan Prananca dari Jogja. Oke. Sip, yuk. Teman-teman yang lain juga yang udah gabung tapi belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin untuk saling kenalan yuk. Boleh ya, drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita tunggu sebentar. Ternyata masih menghubungkan Pak Budinya, jadi kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya masih menghubungkan dari Pak Budinya. Kita tunggu sebentar untuk bergabung ya ke room malam hari ini. Oke, Pak Budi sepertinya masih belum bisa bergabung, Pak. Kita coba ulang kembali. Oke. Pak Budi boleh dikirimkan kembali ya Pak undangan untuk bergabungnya. Sepertinya masih belum bisa untuk masuk ke roomnya. Kita tunggu sebentar. Teman-teman yang lain juga boleh ya sambil nungguin Pak Budi. Teman-teman boleh drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar. Sambil nungguin Pak Budi untuk gabung ya. Karena malam ini kita punya special insight yang mau dibagikan oleh Pak Budi. Menarik banget. Apalagi teman-teman yang lagi mau cari investor nih. Kira-kira apa sih topik atau insight yang akan dibawakan oleh Pak Budi? Teman-teman boleh ya, boleh drop nama dan domisilinya juga supaya kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang hadir hari ini. Oke. Sebentar, sepertinya Pak Budi lagi out dulu untuk mengulang kembali untuk bergabung ke room di malam hari ini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sepertinya masih belum bisa. Oke, karena masih belum bisa ya teman-teman, saya coba untuk ulang kembali siaran malam hari ini. Jadi saya tutup terlebih dahulu. Oke, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Malam, Reza, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik-baik, apa kabar nih? Seluruh teman-teman udah mulai ada yang hadir ya? Ya, sudah banyak yang hadir juga Pak pada malam hari ini. Sebenarnya saya nggak bisa lihat ya Pak Budi dari tampilan saya, tapi aman untuk suaranya. Semoga nggak ada kendala juga. Tapi saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Kira-kira di teman-teman, Pak Budi sama saya kelihatan atau salah satunya aja? Boleh dibantu dijawab ya di kolom komentar. Oke Pak, karena udah banyak teman-teman yang udah gabung juga, kita sambil kenalan dulu ya Pak, sambil nunggu teman-teman nih jawabannya apa sih Iya. di teman-teman, aman gak nih tampilannya? Saya bisa lihat kok, Oke, Reza. oh Saya bisa aman lihat dua-duanya juga. Aman Oke, ya. jadi teman-teman aman juga ya. Oke, so kita mulai dulu ya Pak sesi bisnis Q&A di malam hari ini karena Pak Budi udah punya insight yang menarik banget untuk dibagikan di malam hari ini, yaitu bagaimana membuat investor tertarik ke bisnis kita. Nah, kira-kira apa sih teman-teman yang membuat investor nih tertarik ke bisnis kita? Tentunya Pak Budi ini udah berpengalaman banget untuk mencari investor, membantu bisnis-bisnis untuk mencari investor ya Pak. Jadi teman-teman boleh banget disimak dulu nih insight-nya dari Pak Budi. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya juga sambil dengerin insight, atau teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh banget ya drop pertanyaannya nanti di kolom komentar untuk kita bantu jawab dan diskusikan. So kita mulai ya Pak dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Reza. Selamat malam semuanya businesspreneurs di seluruh Indonesia ya. Selamat datang kembali ya di bisnis Q&A rutin ya dari bisnis.id ya dengan saya. Nah, malam ini topik yang kita ambil itu adalah bagaimana sebetulnya ya membuat investor tertarik ke bisnis kita ya.
Nah, topik ini kita ambil sebetulnya karena memang minggu ini dan minggu depan ya sebetulnya kita banyak sekali punya program yang memang mengkhususkan diri untuk melihat teman-teman yang mungkin mau mengembangkan bisnisnya, ekspansi bisnisnya, dan juga mungkin memperbaiki bisnisnya. Dan salah satunya mungkin faktor dan elemen yang diperlukan adalah misalnya penambahan modal misalnya ya, atau untuk ekspansi itu harus ada misalnya investasi baru dan segala macamnya. Nah, sehingga kalau kebetulan misalnya kita tidak mampu ya untuk mengekspansi sendiri, tidak bisa cash dari bisnis kita itu digunakan misalnya tidak cukup misalnya untuk melakukan ekspansi, padahal bisnis kita itu bagus, maka salah satu opsinya ya, walaupun nantinya opsinya itu banyak yang bisa kita ceritakan ya, salah satu opsinya adalah mencari partner, mencari investor mungkin ya yang mau ikut bersama-sama mengembangkan bisnis Anda dan juga mungkin membangun bersama-sama bisnis ini menjadi sesuai dengan mimpinya teman-teman semuanya. Nah, itulah kenapa misalnya minggu depan itu kita akan ada bisnis camp yang namanya Triple Value. Memang lebih private ya, kita nggak banyak-banyak ya yang kita undang ke sana. Karena kita ingin tentunya mencoba membantu mereka belajar bersama agar nanti kalau suatu saat dia membutuhkan mungkin investor atau mencari partner, dia sudah lebih siap. Dan kebetulan juga kita akan mengundang beberapa ya teman-teman yang investor yang pengen juga melihat prosesnya yang kita lakukan itu. Oke. Nah, jadi apa sih yang membuat ya? Tentunya kita kalau secara umum tentunya mungkin teman-teman sering ya mendengar apa yang saya sampaikan bahwa bisnis yang bagus itu akan menarik banyak orang gitu ya. Nah, orang itu salah satunya adalah investor. Banyak juga mungkin menarik kompetitor gitu ya. Biasanya kalau bisnisnya bagus, ya kompetitor akan masuk misalnya ya. Tapi yang sudah pasti gitu ya, banyak orang bertanya ke kami gitu ya di bisnis.id maupun saya secara pribadi gitu, mengatakan bahwa aduh susah ya mencari investor, susah ya mencari partner. Sebetulnya ya kalau pengalaman saya secara pribadi ya dan juga selama 14 tahun terakhir ini membantu banyak teman-teman gitu ya, sebetulnya nggak susah gitu ya. Yang susah itu adalah karena mungkin bisnis kita nggak menarik aja gitu. Nggak menarik ya kenapa? Mungkin nggak bagus di mata investor gitu ya, atau di mata partner gitu ya. Nah, jadi makanya malam ini kita ambil topik itu ya, bagaimana membuat sebetulnya investor atau orang-orang atau calon-calon partner ya, calon investor itu ya tertarik dengan bisnis kita gitu ya. Nah, mulainya dari mana kan gitu ya? Mulainya dari mana? Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang mengikuti bisnis.id, mengikuti program-program kita baik bisnis forum ya, bisnis Q&A, mungkin workshop-workshop kita, sebetulnya sudah mendapat gambaran sebetulnya apa sih yang akan menarik sebetulnya ya untuk calon partner atau calon investor itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat ya belajar dengan kita, mungkin belum baru bergabung mungkin ya. Nah, maka kita refresh kembali ya. Kira-kira apa sih yang bisa membuat investor itu atau calon partner itu tertarik dengan bisnis kita. Nah, saya mulai biasanya gitu ya. Kalau saya misalnya jadi investor, pasti yang saya cari ya pertama sekali itu adalah industri atau kategori yang cocok dengan dengan keinginan saya, yang saya anggap mungkin menarik gitu ya, dan jangka panjang akan bisa membangun bisnis ini menjadi bisnis yang besar ya. Nah, jadi makanya di dalam program-program kita di bisnis.id pun, entah itu Smart Business Advance misalnya ya, entah itu misalnya di Triple Value atau di CEO Workshop, saya selalu mengatakan bahwa dalam membangun bisnis itu kita harus paham kategori dan industri bisnis kita ya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menjelaskan ke calon partner atau calon investor bahwa loh, bisnis kita ini industrinya ini loh, dan industri ini masih seksi loh untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, jadi tentunya teman-teman sendiri harus paham nih. Nah,
Di minggu ini tadi juga ya, tadi siang juga kami ada apa program apanya mentoring juga ya dengan teman-teman ya yang sudah ikut program-program kita. Kemarin juga saya di Bandung ya dengan 2 perusahaan gitu ya. Pada prinsipnya gitu ya. Setiap saya pergi dan kami pergi bersama-sama melihat bisnis-bisnis itu, masih banyak teman-teman itu yang belum paham sebetulnya kategori bisnisnya apa sih sebetulnya, kan itu ya, kategori bisnisnya. Jadi misalnya ada yang bilang, oh saya di fashion Pak, misalnya. Nah, fashion itu kan terlalu luas kan gitu ya. Nah, bagi si investor ya, dia pengen lebih spesifik nih fashionnya fashion apa sih? Kalau fashion terlalu luas mungkin juga nggak terlalu menarik gitu ya. Nah, tapi misalnya, oh ternyata fashion kita ini fashion yang spesifik, misalnya untuk keluarga muslim misalnya gitu ya. Oh gitu ya. Nah, dampak dari kita paham kategori dan industri itu, calon investor atau calon partner itu akan berpikir nih, kira-kira tertarik nggak saya dengan kategori bisnis yang itu atau industri itu. Nah, juga teman-teman tentunya harus paham juga tidak semua partner atau industri itu akan tertarik dengan kategori bisnis yang teman-teman jalankan. Nah, jadi jangan kecewa juga ya. Misalnya kalau saya nggak tertarik dengan bisnis misalnya fashion misalnya contohnya ya. Jadi ya bisa aja kalau orang nanya saya Pak mau nggak investasi di bisnis fashion, mungkin saya bilang enggak kan itu ya. Nah, tapi misalnya makanan minuman, oh saya tertarik. Ini kan contohnya aja ya. Nah, jadi ada calon-calon investor atau calon partner itu yang memang dia mencari. Nah, itu banyak sekali ya. Mungkin dalam beberapa tahun ini pun banyak istilahnya itu calon-calon investor gitu ya, baik yang profesional lewat venture capital, lewat private equity maupun secara pribadi banyak yang kontak kami gitu ya, yang menanyakan gitu ya. Pak Budi ada nggak ya bisnis-bisnis yang bagus ya, yang menurut Pak Budi layak nih kita investasi gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya biasanya adalah, ya kamu ada spesifik industri atau kategori tertentu nggak yang kamu suka kan itu ya. Nah, ada yang bilang ada gitu ya. Jadi dia pesan misalnya, oke, Pak, saya lagi nyari nih bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan teknologi. Ada lagi yang misalnya tahun-tahun 2021 itu atau sebelum COVID pun sebetulnya banyak sekali yang menanyakan ke saya, Pak, ada nggak yang bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kesehatan misalnya. Entah itu rumah sakit, entah itu klinik kesehatan, ya, dan segala macamnya itu. Nah, mereka tuh tertarik tuh, misalnya ya, dengan bisnis itu, gitu ya. Nah, kemarin waktu saya juga bertemu ya dengan beberapa investor, kita diskusi gitu ya. Sekarang yang termasuk yang masih banyak dicari itu gitu ya, adalah bisnis dan kategorinya satu consumer goods ya, fast moving namanya, fast moving consumer goods. Jadi bahan-bahan apa namanya konsumer itu berarti misalnya entah itu seperti mie, makanan, minuman yang consumer goods ya, yang cepat perputarannya misalnya ya, entah itu snack dan segala macamnya itu masih banyak ya. Ada juga yang kemarin baru aja berapa lalu ya, hari Jumat yang lalu ya, saya ketemu juga dengan investor yang datang ke kantor. Jadi saya ke kantor, kemudian mereka spesifik mencari restoran kafe, gitu ya, restoran kafe yang sedang berkembang ya, walaupun belum besar misalnya, tapi sudah punya mungkin minimal misalnya 10 cabang misalnya ya. Nah, itu pesannya mereka. Nah, mereka tertarik untuk mau lihatnya. Jadi ada investor yang spesifik memesannya seperti itu. Ada juga yang pengen di properti, ada yang di teknologi dan segala macamnya. Nah, jadi satu ya tadi itu ya, bagaimana menarik investor, bahasa kita harus paham bisnis industri bisnis kita apa, kategorinya apa yang lebih spesifik, dan menjelaskan ke calon investor itu bahwa potensi dari bisnis kita di kategori tersebut bagus gitu ya. Nah, apa sih faktornya kan yang dilihat kan gitu ya. Nah, misalnya salah satu yang sering ditanyakan misalnya, oh Kak, saya bisnisnya di bisnis katakanlah misalnya fashion muslimah untuk wanita misalnya. Oh ya, oke. Nah, jadi kita menjelaskan
nih, oh saya muslimah itu masih tumbuh loh beberapa tahun ini, tumbuh terus. Nah, kalau di Indonesia pasarnya besar karena 85% misalnya masyarakatnya muslim. Kemudian kita punya 200 hampir 280 juta misalnya ya populasi gitu ya. Di mana ya tadi itu 85%-nya adalah muslim gitu ya. Nah, kalau kita masuk di kategori itu, pasarnya misalnya ada sekitar misalnya 1.000 triliun misalnya ya pasarnya besar. Wah ini besar nih, bagus nih ya. Kemudian di Indonesia ya memang penduduknya mayoritas muslim gitu ya. Jadi kalau bisnis ini kayaknya bagus ya. Nah, jadi bisa itu menjadi daya tarik gitu ya. Nah, jadi penjelasan kita terhadap investor atau calon partner kita itu mengenai ya kategori dan industri kita harus cukup menarik. Nah, kalau kebetulan bisnis kita kalau ditanya seberapa besar sih pasarnya industri kita itu, kita sendiri nggak tahu gitu ya. Nah, mereka nggak akan tertarik ya. Anda sendiri berarti Anda nggak paham bisnis Anda gitu ya. Anda berbisnis di kategori itu, tapi Anda sendiri nggak tahu ini seberapa besar pasarnya ya. Nah, pasar itu maksudnya adalah pasar itu adalah seberapa sebetulnya potensi bisnis itu. Misalnya kalau kita ingin bisnisnya itu hanya di Indonesia, seberapa besar sih potensi bisnis itu di Indonesia misalnya. Anda jualan ayam goreng, nah berapa besar sih industri ayam goreng itu yang ada di Indonesia misalnya. Oh, ternyata 100 triliun. Oke, wah menarik nih katanya. Nah, tapi ada juga ya, katakanlah misalnya bisnisnya besar ya, industrinya dan kategorinya ya. Tapi selama ini sudah beberapa tahun ini turun terus ya, nggak tumbuh gitu ya. Nah, bisa aja itu investor katakan, wah ini nggak terlalu menarik gitu ya. Nah, jadi satu ya pesan saya adalah Anda harus paham kategori bisnis Anda, tahu spesifik ya apa yang Anda jalankan itu. Jadi bukan hanya general, misalnya saya bisnis fashion, saya di bisnis makanan, saya di bisnis minuman, bukan itu. Lebih spesifiknya apa, siapa sih sebetulnya ya. Nah, kemudian yang kedua biasanya yang paling sering ya kalau saya menanyakan ataupun mungkin calon investor yang menanyakan ke kami misalnya ya, kira-kira ya produk atau jasa yang di apa namanya yang dijual atau dijual ke konsumennya itu gitu ya sudah mencapai kategori yang namanya product market fit atau belum. Nah, kita sudah bahas ya mengenai ini ya. Kalau nggak salah di bisnis Q&A juga ya kalau nggak salah ya. Ya saya. Untuk produk market fit kita ada juga Pak di Business Forum di tahun lalu di Business Q&A juga ada di sekitar 2 minggu yang lalu. Teman-teman bisa scroll Dua lagi minggu untuk lalu belajar ya. lebih dalam. Oke. Oh. Nah, dan juga ada tanya jawab saya soal produk market fit ya. Kalau nggak salah kemarin itu saya live sendiri ya waktu itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga nantinya ya. Nah, jadi biasanya kalau investor itu akan mencari ya bisnis-bisnis yang kebetulan misalnya bukan kebetulan sih, yang sudah produk market fit-nya itu ada ya. Produk market fit. Maksudnya apa sih gitu ya? Jadi biasanya jarang investor, kecuali investor-investor yang berani mengambil risiko, misalnya bisnis kita masih trial, produknya belum di launching misalnya ya. Nah itu biasanya sih ada yang berani, ada angel investor gitu ya dan segala macamnya. Tapi kalau investor-investor yang pada umumnya mereka akan pasti melihat bisnis yang sudah jalan dulu gitu ya. Sudah jalan, produknya sudah dijual, dan produknya itu sudah mencapai kategori produk market fit ya. Jadi produk market PMF gitu ya. Nah, apa sih artinya gitu ya? Nah, kemarin kan kita sudah jelaskan, nah, tapi nggak apa-apa, kita coba jelaskan lagi. Jadi produk market fit itu adalah produk-produk yang setelah di launching itu sudah digunakan ya dan digunakan oleh konsumen, dan konsumen itu sudah merasakan, sudah mengalami, sudah punya experience ya, dan mereka merasa bahwa itu produknya bisa memberikan solusi terhadap problemnya mereka gitu ya. Bisa juga kemudian misalnya produk itu adalah sesuatu yang selama ini belum ada tapi sekarang ada gitu ya. Dan yang lebih penting itu adalah sebetulnya adalah mereka itu merasa kalau produk itu tidak ada, mereka akan merasa kewalahan. Jadi kebutuhan itu akan ada, sehingga apa namanya itu repeat order itu akan ada. Nah, produk market fit. Nah, tandanya apa sih? Salah satu tanda yang paling gampang dilihat adalah omset Anda kan gitu ya. Nah, omsetnya itu
ya jangan yoyo kan gitu ya. Jadi mungkin waktu di launching kita keluarkan dana untuk iklan ya, pakai endorser, influencer, wah jualannya tinggi. Tapi setelah 2 bulan 3 bulan turun, nggak bergerak dia gitu ya. Nah itu kan belum product market fit. Nah product market fit itu nggak perlu sebetulnya jualannya itu apa namanya ya, jualannya itu langsung besar gitu, nggak perlu gitu. Justru malahan kita pengen lihat misalnya jualannya itu secara apa ya, pertumbuhan itu konsisten nggak ya. Jadi misalnya hari ini cuma jualan satu, besok misalnya dua, besok lagi empat, besok lagi enam gitu, besok lagi 10, tapi konsisten gitu. Nggak perlu 1.000 duluan kan gitu ya. Nah, jadi history itu juga akan kita lihat nih, ini kemungkinannya ini sustainable atau tidak ya, berkelanjutan atau tidak nih pertumbuhannya. Karena yang dicari investor itu tentunya salah satunya adalah pertumbuhan bisnis ya yang sustainable, yang jangka panjang, yang berkesinambungan, bukan sebentar aja kan gitu ya. Nah, jadi hubungannya product market fit tadi itu dengan pertumbuhan yang sustainable itu sangat erat gitu ya. Jadi berarti apa? Produk kita itu betul-betul produk yang kita sudah pikirkan gitu ya. Dan atau pada saat kita membuatnya dan kita sudah launching, kita sudah jual dan diterima oleh masyarakat ya. Masyarakat itu adalah tentunya segmen pasar yang Anda tuju gitu ya. Nah, sehingga nantinya gitu ya, mereka sudah merasakan kehilangan kalau Anda tidak ada ya. Mereka rasanya itu repeat ordernya juga tinggi, misalnya 30 sampai 40 sampai 50% misalnya ya. Tidak perlu 80% sih menurut saya gitu ya. Bagus kalau bisa 80, tapi 30, 40, 50% aja kalau konsisten itu ada gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar itu produk market fit-nya itu sudah ada. Nah, jadi dua ya tadi itu yang kita bicara ya, walaupun banyak tentunya dilihat ya, saya akan bicara beberapa saja dulu gitu ya. Jadi soal kategorinya, pemahamannya kita, karena kategori itu tadi ya saya ingatkan, mungkin saya tambahkan soal kategori tadi ya. Kategori itu pertama soal besarnya kategori gitu ya. Industri kategori bisnis kita itu cukup besar atau tidak untuk bisa tumbuh uh, jangka panjang. Kemudian kedua, kategori atau industri itu ya selama ini tumbuh atau tidak, dan forecast kita ke depannya ya kita perkirakan tumbuh atau tidak. Kalau yang ketiga biasanya ya, yang kalau dari sisi kategori tadi ya saya mau tambahkan ya sedikit gitu ya, adalah soal banyak nggak kompetitor yang ada di situ ya. Logikanya adalah tentunya nggak ada bisnis yang tidak ada kompetitornya gitu ya. Tapi disitulah letaknya mata investor itu akan jeli melihatnya. Ini apakah Anda itu masuk di pasar yang sebetulnya sudah crowded gitu ya, sudah rame banget gitu ya. Sehingga kompetitornya banyak gitu ya. Atau kebetulan Anda masuknya cukup cepat di pasar dan kategori itu sehingga kalaupun ada kompetitornya belum terlalu banyak. Nah, suka mana nih orang kan gitu ya. Ya kalau saya sebagai investor pasti saya lebih suka ya kompetitornya yang belum banyak gitu ya. Walaupun saya yakin kalau bisnisnya bagus ya pasti akan banyak nantinya kan gitu ya. Jadi ini yang harus Anda pahami. Berarti Anda harus memahami juga siapa sih kompetitornya, seberapa besar pasar Anda, tumbuh atau tidak ya kategori bisnis Anda ini. Nah terakhir yang biasanya dilihat juga oleh kompetitor itu adalah yang namanya istilah kerennya lah gitu ya, kalau di bahasa-bahasa korporasi itu namanya barrier to entry gitu ya. Barrier to entry itu adalah sulit nggak orang masuk atau meniru produk Anda. Sulit nggak orang membangun bisnis yang di kategori yang Anda masuk ya. Contohnya apa? Ya. Kalau Anda jualan nggak ayam goreng di pinggir jalan gitu ya, pakai gerobak gitu ya, barrier to entry-nya berarti sebetulnya ya sangat-sangat sedikit gitu ya. Jadi kecil ya barrier to entry. Artinya apa? Orang mungkin dengan modal 3 juta, 4 juta ya, dia beli bumbu ya, saya nggak tahu di mana gitu, beli ayam gorengnya dipotong-potong, kemudian digoreng ya, kemudian dibuat packaging, dibuat nama, itu gampang. Berarti barrier to entry-nya nggak banyak atau sedikit gitu ya. Beda kalau misalnya saya kasih yang ekstrim ya contohnya ya. Misalnya Anda mau masuk di industri pembuatan pesawat terbang misalnya. Emang orang
orang biasa bisa itu masuk di industri itu enggak kan gitu ya, karena mungkin butuh modal yang banyak, butuh teknologi yang tinggi dan segala macam. Jadi saya mau kasih yang ekstrim ya supaya Anda paham gitu ya. Semakin tinggi ya apa namanya barrier itu ya, hambatan untuk masuk ke kategori dan industrinya teman-teman itu ya pasti disukai gitu oleh investor kan gitu ya. Nah, tapi tentunya bukan hanya itu saja kan. Jadi 4 faktor tadi itu ya, kalau di kategori itu besarnya pasarnya kategori itu, tumbuh atau tidaknya masa lalunya, dan kedepannya bagaimana, berapa banyak kompetitor yang ada di situ, kemudian seberapa gampang atau sulit orang lain masuk ya ke bisnisnya kita ya, atau bisnis kategorinya. Oke, jadi itu saya tambah tadi itu soal kategori. Nomor 2 tadi itu soal yang tadi itu adalah produk Anda ini sudah masuk kategori product market fit atau tidak. Tumbuhkah omset Anda, revenue Anda itu secara sustainable ya, konsisten, bukan yo-yo yang hari ini naik besok turun gitu ya. Nah, jadi itu juga penting sekali ya, teman-teman bisa lihat nantinya apakah bisnis teman-teman ini sudah masuk kategori itu atau tidak gitu ya. Nah, yang ketiga biasanya juga yang pengen dilihat oleh si investor itu sebetulnya adalah uniknya bisnisnya Anda ini ya gitu ya. Jadi karena ketakutan dari investor itu kan adalah bisnis ini bisnis generik gitu ya. Tadi ya, karena generik dia gampang ditiru orang gitu ya dan segala macamnya. Atau kalaupun misalnya Anda hanya sekedar jualan ayam goreng gitu ya, tapi Anda punya pembeda yang cukup unik dan relevannya terhadap konsumen yang Anda targetkan itu. Sehingga Anda bisa menarik konsumen-konsumen yang Anda targetkan itu untuk mau mencoba ya, dan juga membeli tentunya produk Anda. Dan kalau Anda sudah punya produk yang ternyata cocok dengan mereka ya dan segala macamnya, tentunya jualan Anda atau omset Anda itu akan secara konsisten bisa tumbuh. Oke? Nah, jadi itu juga yang banyak juga yang ditanyakan oleh mungkin calon investor atau calon partner gitu ya, baik ke kami, ke saya secara pribadi maupun saya gitu ya. Saya juga melihat di situ karena pada dasarnya saya sendiri juga invest kan gitu ya. Saya akan invest di mana ya? Nah, contohnya kan gitu ya. Nah, jadi itu yang penting juga. Nah, mungkin yang ke berapa tadi, keempat ya walaupun banyak sebetulnya, tapi saya ya keempat ya Raisa ya. Kelima, Pak. Kita sudah kelima, Pak. Kelima ya. Oke, jadi yang Yap. kelimanya misalnya ya, uh, ini hubungannya tuh dengan sebetulnya pricing strateginya kita. Ya, jadi misalnya yang sudah jelas gitu ya, pricing strateginya kita itu cocok nggak dengan kategori bisnis kita, cocok nggak dengan bisnis modelnya kita, cocok nggak dengan konsumennya kita, dan tentunya pricing strategi yang tepat sehingga kita bisa menghasilkan cukup profit margin ya, yang untuk kategori itu kalau kita benchmark ya, maka kita akan menjadi lebih apa namanya ya, mungkin lebih baik mungkin dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mirip dengan kita itu ya. Jadi contohnya apa sih misalnya ya, kalau misalnya bisnisnya teman-teman misalnya distribusi misalnya ya, retail, biasanya tingkat keuntungan net profit marginnya itu biasanya relatif kecil ya, dibandingkan kalau teman-teman misalnya menjual produk yang Anda sendiri punya brandnya, kemudian Anda produksi misalnya dijual ya. Jadi sebab kalau misalnya Anda distributor atau retailer itu kan Anda tidak punya brand sendiri produknya gitu ya, Anda menjual produk orang lain, sehingga sudah pasti HPP-nya tinggi kan gitu ya. Nah, margin Anda menjadi lebih rendah kan gitu ya. Nah, jadi ini jadi persoalan juga. Jadi contohnya aja misalnya distributor-distributor lah misalnya ya. Coba lihat distributor kalau Anda misalnya mau masuk ke bursa efek ya, sehingga Anda bisa dapatkan datanya ya. Beberapa distributor besar seperti Tiga Raksa, Encephal ya, siapa lagi itu, banyak ya. Itu Anda bisa lihat tuh marginnya berapa. Ya paling 3%, 4%, 2% itu udah oke untuk mereka. Tapi kalau bisnis Anda misalnya restoran kafe, nggak mungkin seperti itu. Kalau Anda bisnisnya properti, nggak mungkin seperti itu. Kalau Anda bisnisnya skincare misalnya, nggak mungkin. Berarti harus
lebih tinggi kan itu. Nah, jadi si investor juga akan lihat ini bagaimana struktur biaya teman-teman, bagaimana pricing strateginya yang lebih tepat misalnya ya, sehingga ujung-ujungnya yang mereka lihat adalah cukup nggak profit marginnya ini, ya, cukup baik nggak dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain itu ya. Nah, apalagi nih yang misalnya dilihat ya, salah satu yang sering sekali kita lihat adalah seberapa bagaimana caranya ya apa namanya itu ya, Anda mencapai pasar atau konsumen Anda itu ya. Uh, Titik distribusinya, channel penjualannya bagaimana dan segala macam. Karena itu termasuk yang kalau Anda punya titik distribusi misalnya baik yang online maupun offline yang besar, sebetulnya Anda punya istilahnya itu leverage ya. Anda punya daya ungkit yang kuat dan itu disukai oleh investor ya, karena investor pada pikir wah kalau Anda sudah punya kaki-kaki banyak di seluruh Indonesia, nah bayangkan kalau Anda launching produk baru sudah lebih gampang kan jualannya gitu ya, karena Anda punya titik-titik di mana Anda bisa jualannya dibandingkan Anda hanya punya satu titik misalnya gitu ya. Nah terakhir mungkin sebelum kita tanya jawab ya Reza ya, saya juga ini ya yang sering sekali mungkin ya saya sampaikan, walaupun banyak lagi yang lain ya soal financial ya, misal keuangan dan segala macam pasti ya dilihat ya nantinya ya. Tapi saya nggak akan bicara itu dulu ya. Tapi yang saya ingin tekankan terakhir untuk malam ini adalah soal membangun timnya gitu ya. Jadi biasanya ada investor yang pengen lihat timnya dulu, ada juga investor yang pengen lihat timnya nanti terakhir gitu kalau kita lagi ngobrol sama mereka, tapi ujung-ujungnya ya si investor itu akan melihat siapa yang menjalankan bisnis ini, siapa foundernya, Anda itu siapa gitu ya, pengalaman Anda bagaimana, track record Anda bagaimana selama ini, integritas Anda bagaimana, Anda bisa dipercaya atau tidak, tim Anda siapa saja gitu ya, apakah tim Anda juga punya pengalaman atau tidak membangun bisnis ini nanti, cukup kuat nggak nanti. Karena ujung-ujungnya, kalau investor atau partner Anda itu mau kasih uang, mereka mau yakin bahwa ini uang bisa kembali atau tidak ya nantinya. Ini uang bisa diputarkan dengan baik atau tidak ya, amanah atau tidak, baik atau tidak, kembali atau tidak. Dan kembalinya bukan asal kembali, kembalinya kalau bisa dia lebih banyak kan itu. Itu yang diharapkan karena nggak ada investor yang mau rugi kan itu. Nah maunya tentunya untung gitu ya. Nah tapi makanya sebelum mereka misalnya memilih Anda itu menjadi partnernya, mereka invest itu banyak faktor-faktor yang sebetulnya yang harus Anda perbaiki. Nah disitulah sebetulnya di bisnis.id ya kita punya program-program nih kan gitu ya. Sebetulnya untuk memperbaiki fundamental itu ada Smart Business Map Advance ya, ada value creation yang bulan depan ya dengan Pak Baskoro gitu ya. Kita ada HR management for entrepreneurs, ada sales and operation. Jadi sebetulnya itu semuanya itu adalah untuk memperbaiki fundamental yang kalau Anda bicara dengan calon investor yang profesional ya kita cerita ya, bukan neneknya atau tetehnya gitu ya. pasti itu akan disinggung nantinya gitu ya, pasti itu akan disinggung ya. Nah makanya kita di dalam program kita minggu depan ya di Jogja itu Triple Value Business Camp itu kita juga membahas ini lebih dalam gitu ya. Kita justru membimbing teman-teman yang ikut dalam program itu ya, yang private ini ya, program private ini agar teman-teman siap berhadapan ya, minimal latihan untuk siap berhadapan dengan mungkin calon-calon investor, calon-calon partner yang mungkin butuh Anda dan mereka butuh Anda dan Anda butuh mereka gitu ya. Nah, jadi karena pertanyaan juga sudah mulai banyak nih Raisa, ya mungkin kita mungkin di situ dulu untuk malam ini ya, karena nggak bisa juga tentunya semuanya kita bahas. Tapi itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan mungkin malam ini untuk teman-teman semuanya. Nah, sekarang bebas untuk bertanya ya, karena malam ini adalah bisnis Q&A. Silakan Raisa. Oke, terima kasih banyak Pak Budi untuk insight-nya di malam hari ini. Tentunya kalau misalkan kita lebih detail lagi ya Pak, ngejelasin satu-satu apa aja sih yang menarik untuk investor, tentunya panjang banget ya Pak, bisa 2 hari 2 malam kita bahasnya. Tapi 7 tips aja nih dari Pak Budi aja udah ngebantu banget nih buat teman-teman semuanya untuk
membuat bisnisnya menarik nih di mata investor. Tentunya ada 7 tips yang teman-teman bisa bantu nih untuk membuat investor lebih tertarik ke bisnisnya teman-teman semuanya. Nah, kita buka pertanyaan. Teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan, boleh yuk drop pertanyaannya di kolom komentar. Tapi tentunya udah ada teman-teman yang tanya juga nih Pak, dari Jekoy Phoebe. Pertanyaan ini Pak, kalau misalnya udah diterima nih Pak dana investor, tiba-tiba bisnisnya bangkrut atau gagal, itu dana investornya dikembalikan atau bagaimana Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan sering sekali ya teman-teman tuh nggak paham ini, nah, gitu ya. Banyak sekali tuh yang nggak paham. Nah, justru malah banyak sekali saya lihat teman-teman akhirnya tertipu gitu ya. Karena nggak tahu konsep investasi ya, perbedaan antara konsep investasi atau konsep meminjam uang ya. Nah, jadi kalau yang disampaikan tadi oleh J Cook ya, J Jekoy, Kui VB ya, ya. Jekoy. Jadi Betul. kalau tergantung tadinya itu ya. Kalau investor itu adalah investor yang profesional ya istilahnya investor yang beneran gitu ya, yang masuknya itu sebagai investor yang ikut dalam menjadi pemegang saham perusahaannya teman-teman ya, berarti dia itu investor equity namanya ya. Equity itu adalah saham gitu ya. Jadi artinya apa? Misalnya katakanlah misalnya Raisa misalnya bilang sama saya, Pak Udi, mau nggak masuk ke perusahaan saya nih? Misalnya saya butuh modal tambahan untuk ekspansi. Oke, berapa butuhnya? Oh, saya butuh 500 juta misalnya ya. Oke. Nah, berarti kan gitu ya. Berarti saya akan bilang ini kalau 500 juta kira-kira saya dapat berapa persen sahamnya perusahaannya Raisa kan gitu ya. Nah, di situ tentunya ada yang kita namakan valuasi ya. Nah, valuasi itu adalah bagaimana menilai perusahaannya teman-teman sebelum dimasuki investor kan gitu ya. Supaya kita tahu nih. Karena kalau tidak, Raisa minta misalnya 500 juta ke saya, lalu saya bilang, oke Raisa, saya kasih 500 juta, tapi saya punya 80% dari bisnisnya Raisa. Ya bisa itu bagus, bisa juga tidak kan itu ya. Nah, jadi kita harus paham juga yang namanya valuasi bisnis kita itu. Nah, tapi intinya adalah kalau ditanya tadi itu, kalau saya masuk sebagai ikut sebagai pemegang saham, maka kalau perusahaan itu untung, maka saya dapat pembagian dividennya ya, dividen. Jadi artinya dari untungnya itu setelah biaya, kurangi pajak dan segala macam, masih ada untung. Nah, sesuai dengan porsi saya kan. Jadi kalau misalnya saya memiliki dengan 500 juta ya, saya kasih ke Raisa, saya dapat katakanlah 20% dari bisnisnya Raisa misalnya ya. Nah, jadi artinya apa? Dan bisnis Raisa ini nilainya berarti 500 dikali 5 kan gitu ya. 2,5 M kan gitu ya. Nah, karena dengan 500 juta saya dapat misalnya berapa 20% tadi ya, 20%. Nah, jadi kalau nanti akhir tahun, misalnya setelah tutup buku gitu ya, kita punya keuntungan nih, misalnya ada keuntungan 200 juta nih, ternyata gitu ya, keuntungan bisnisnya. Maka hak saya, karena saya punya 20% dari bisnisnya Raisa, maka hak saya adalah 20% dari profit yang 200 juta itu hak saya gitu ya. Nah, itu sebagai ya uang imbalan sebagai dividennya. Dan selain dari itu ya saya harapkan nilai saham saya itu naik jadinya karena kita udah untung ya, bisnis kita bagus dan segala macamnya. Nah, tapi kalau Raisa bilang begini, Raisa itu duit 500, tapi saya bilang Raisa, saya kasih 500 ya. Tapi 500 ini Raisa harus kembalikan ya. Nah, bentuknya bagaimana? Dalam tempo misalnya 3 tahun. Setiap bulan Raisa bayar sekian misalnya. Nah, kemudian plus saya dapat profit sharing sekian gitu ya. Kemudian ya artinya apa? Kalau saya harus mengembalikan modal itu, berarti saya sebetulnya bukan memberikan modal sebagai equity ya, tetapi sebagai pinjaman. Nah, kalau pinjaman berarti harus dikembalikan. Nah, kalau rugi bagaimana? Nah, rugi, Raisa tetap berutang ke saya. Nggak ada. Tapi kalau saya sebagai pemegang saham, Raisa rugi, ya saya ikut rugi. Jadi nggak bisa saya menuntut Raisa gini ya. Ya, nggak bisa sebetulnya kan ya. Kecuali kalau Raisa ya main-main misalnya menjalankan bisnisnya, ya bisa aja saya tuntut. Berarti kan nggak serius. Berarti kan ya minta modal tapi nggak serius menjalankan. Jadi intinya itu harus bedakan antara
uang masuk itu dalam bentuk equity, maka kalau dalam bentuk equity ya artinya ya kalau rugi sama-sama rugi, kalau untung sama-sama untung. Tapi kalau bentuknya pinjaman ya, pinjaman atau loan ya atau debt ya atau utang gitu ya, itu harus dikembalikan. Mau rugi mau untung semuanya harus dikembalikan ya itu. Nah, gitu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Jikoi VBD. Next, saya ambil lagi dari bumbujago.id nih Pak. Bisnisnya Ya. sudah memenuhi semua persyaratan nih Pak, termasuk produk market fit, tetapi bisnisnya masih baru berjalan selama setahun dan labanya masih sedikit nih Pak, dan masih saya sendiri belum ada timnya nih Pak. Apakah bisa nih Pak untuk menarik investor? Ya kalau Anda misalnya Anda tanya, saya belum tertarik gitu. Ya, misalnya tadi itu ya, eh, pertama dari sisi timnya aja belum ada, masih sendiri. Kalau masih sendiri, terus terang aja, saya tidak yakin ya ada bisnis yang akan bisa dijalankan berkesinambungan, sustainable, jangka panjang, dan bisa menjadi besar kalau sendiri gitu. Nah, jadi kalau Anda tidak punya tim, ya nggak tertarik sih investor ya. Ya, kalau menurut saya sih ya. Nah, saya juga begitu. Kalau saya menjadi investor, ya saya tidak akan tertarik. Jadi itu aja sudah membuat saya tidak tertarik gitu, karena Anda nggak punya tim. Jadi walaupun Anda bilang bagus lah ini, ya, tapi Anda nggak punya tim, nggak tertarik saya gitu. Gitu, Reza. Oke, so udah terjawab juga ya untuk lokal underscore leader nih. Karena pertanyaannya hampir mirip, apakah kalau bisnis kecil nggak punya tim bisa tertarik investor ya? Udah kejawab nih sama Pak Budi jawabannya. Lalu Pak, masih dari bumbujago.id nih Pak, kalau misalkan usaha tersebut sudah bagus nih, tapi belum punya badan legalitas seperti CV atau PT nih Pak, apakah bisa tetap mendapatkan investor? Kalau investornya investor profesional, tidak akan ada yang mau. Jadi kalau mau cari investor untuk equity tadi itu ya, Anda harus punya PT. CV nggak bisa, gitu ya. CV nggak bisa, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya nanya investor perorangan, gitu ya, neneknya, kakeknya, abangnya, temannya, ya bisa-bisa aja sih dapat, walaupun nggak ada badan usahanya kan itu ya. Itu kalau mau mereka mengambil risikonya juga kan itu ya. Tapi kalau Anda mencari investor-investor yang profesional gitu ya, ya sudah tidak. Ya saya sendiri juga kalau Anda tidak punya PT, ya nggak mungkin gitu. Gitu. Malam John, apa kabar? Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Budi ya untuk bumbujago.id. Next, saya ambil lagi dari Pak Lazuardi Lutfi 27. Bagaimana menghadapi dilema nih Pak? Kebutuhan supply tinggi dengan kemampuan cash yang pendek dan harus diputar menjadi produk secara cepat. Tetapi supply ini butuh waktu proses dan perencanaan panjang. Sebentar, masih ada pertanyaannya lagi. Apakah cash tersebut Pak adalah momen yang cukup tepat untuk memilih solusi membuka investasi? Nah, jadi bagus bagus pertanyaannya nih. Jadi artinya kan gini, katakanlah misalnya bisnis kita tuh lagi bagus-bagusnya ya, penjualan bagus, tapi kita nggak bisa memenuhi penjualan kita karena kita nggak punya supply-nya ya. Apa namanya? Karena kita butuh supply yang tinggi, tapi apa namanya? Mungkin karena prosesnya cukup lama, sehingga cash flow kita mungkin nggak cukup. Nah, saran saya adalah gitu ya. Pertama, sebelum mencari investor itu paling bagus adalah coba diperbaiki dulu cash flow-nya. Ya, cash flow-nya. Cash flow-nya itu apa misalnya? Misalnya adalah kita mempercepat misalnya katakanlah pembayaran-pembayaran orang yang membeli produk kita. Lalu memperlambat misalnya ya pembayaran untuk supplier-suppliernya kita. Jadi ada tempo misalnya ya. Tadinya supplier kita itu kita bayar cash selama ini. Nah, coba minta ke dia, boleh nggak ada tempo sebulan sehingga jadi cash flow-nya kita itu masih bisa kita gunakan ya sebelum kita membayar ke dia. Jadi itu salah satu. Kemudian diminimumkan kalau bisa inventorinya, ya. Jadi nanti cash flow management namanya nantinya ya. Diminimumkan inventorinya supaya duit kita nggak tertanam di inventorinya atau di persediaan barangnya kita itu misalnya ya. Nah, itu juga salah satunya. Nah, kalau semuanya itu sudah kita usahakan dan kita masih kekurangan modal kita sebetulnya, padahal salesnya masih bagus gitu ya. Nah, disitulah baru kita mengatakan, oke kalau begitu kita perlu suntikan modal dari luar nih. Nah, cuman suntikan ini kan ada dua kan.
Satu bentuknya equity ya, berarti ada investor yang masuk ikut menjadi pemegang saham atau ikut memiliki sebagian dari bisnisnya teman-teman, atau bentuknya pinjaman kan gitu ya. Nah, kalau untuk modal kerja yang seperti ini, saran saya sebetulnya adalah pinjaman ya. Karena sifatnya itu kan lebih ke modal kerja sebetulnya. Lah, beda dengan kalau investasi. Nah, ini lebih ke teori keuangan sebetulnya ya. Tetapi nggak apa-apa, teman-teman juga bisa belajar gitu ya. Nah, pinjaman ini juga macam-macam kan ya. Pinjaman itu bisa ke bank ya. Bank itu juga macam-macam, bank konvensional, bank syariah, atau ke lembaga-lembaga keuangan lainnya, atau ke teman atau saudara, atau tadi itu investor yang mau meminjamkan uangnya kan itu. Nah, tapi ingat biasanya investor-investor yang biasa, yang bukan bank, lembaga keuangan, biasanya bagi hasilnya atau bunga atau apapun namanya itu pasti akan tinggi gitu. Karena kecuali kalau mereka tuh minta jaminan gitu ya. Nah, kenapa misalnya bank atau lembaga keuangan itu biar bisa jadi lebih murah sebetulnya adalah bagi hasilnya itu karena Anda ada jaminannya kan gitu. Diminta jaminan. Nah, kalau nggak ada jaminan, berarti pasti risikonya tinggi. Nah, kalau risiko tinggi, mereka pasti minta ya bagi hasilnya tinggi gitu ya. Nah, pertanyaannya itulah baik buruknya itu yang harus teman-teman pertimbangkan nantinya. Gitu, Raisa. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Lazuardi Lutfi 27. Next, saya ambil lagi dari Pak Ongki Manuhua. Bagaimana nih Pak cara menghitung kenaikan nilai saham apabila ingin mengalami profit dalam bisnisnya? Bagaimana menghitung kenaikan nilai saham apabila ia mengalami profit? Apabila Kurang, mengalami profit. kurang jelas saya maksudnya itu apa. Jadi mungkin bagaimana cara menilai harga saham misalnya ya. Nah, itu namanya valuasi ya. Nah, valuasi itu tentunya macam-macam caranya ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang belajar di triple value ya itu banyak, itu kita akan bahas lebih banyak soal itu. Tapi let's say gini, gampangnya. Kalau bisnis kita ada profit, ya pasti itu akan membuat nilai kita salah satunya ya, yang akan membuat nilai kita itu menjadi tinggi. Nah, acuannya bagaimana? Misalnya kan tadi ditanya nih, apa sih acuannya? Ya macam-macam. Ada yang namanya price earning ratio misalnya ya, PER namanya ya. Kalau Anda bermain saham misalnya bisa dilihat itu. Jadi artinya apa sih? Salah satu cara menilai saham itu adalah dengan membandingkan rasio ya, berapa kali sih misalnya apa namanya profit yang didapatkan dari perusahaan itu ya dibandingkan dengan nilai sahamnya kan itu. Jadi artinya apa gitu ya? Biasanya gitu ya, semakin bagus ya profitnya, biasanya itu nah nilai sahamnya biasanya akan naik gitu ya. Nah, jadi itu pasti ada berbanding ya, walaupun tidak satu-satunya. Sales yang naik pasti akan menaikkan. Itu yang namanya fundamental-fundamentalnya gitu ya. Nah, nilainya berapa? Ya banyak cara berhitungnya gitu ya. Tentunya nggak bisa malam ini. Tapi itu salah satu faktornya adalah, jadi jangan dibalik gitu ya. Kita menaikkan harga saham untuk dapat profit itu nggak ada itu. Jadi saham Anda itu kalau Anda bagus bisnisnya, profitnya bagus, ya biasanya nilai sahamnya akan menjadi lebih baik gitu, Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Ongki Manuhua. Oke, teman-teman semuanya masih punya pertanyaan, masih boleh drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di kolom box Q&A untuk bisa ditanyakan ke Pak Budi dan kita diskusikan. Tapi sebelum ke Business Planners nih Pak, bagaimana Pak? Ada nggak sih Pak cerita seru nih dalam membangun bisnis yang lebih menarik lagi untuk investor buat teman-teman yang pernah kita dampingi nih Pak selama ini untuk mencari investor ataupun yang memang udah punya rencana nih Pak untuk dapat investor di tahun-tahun mereka ini, Pak? Banyak ya. Jadi tahun ini aja mungkin ada 2 atau 3 ya, yang mungkin sudah levelnya sudah beda ya, yang sedang menuju perusahaan terbuka ya. Mereka mau IPO. Jadi salah satu cara mencari modal itu bisa lewat pasar modal gitu ya. Sehingga tapi prosesnya berarti Anda harus IPO, Anda harus menjadi perusahaan terbuka. Nah itu ada mungkin tahun ini ada sekitar 2 atau 3 ya sedang proses ya, yang sudah pasti kemungkinan besar itu 2 gitu ya. Ada satu lagi ya.
Kemudian yang sedang pitching dengan investor yang kita bantu sekarang ini ada 3 juga gitu ya, misalnya ya. Uh, Bulan Juli ini ada 2 gitu ya, dan mereka ekspansi gitu ya, ekspansi bagus. Jadi ini salah satu contohnya ya. Ada sebuah perusahaan, saya sebetulnya nggak bisa saya sebutkan namanya gitu ya. Mereka sebetulnya selama ini gitu ya, bisnisnya itu ekspansinya itu lewat kemitraan gitu ya, lewat kemitraan. Nah, cuman persoalannya adalah kemitraan itu nggak gampang ya, karena untuk membangun satu kemitraan itu cukup besar biayanya gitu ya. Nah, jadi nggak gampang juga nyarinya, tapi sekaligus juga membuat profit mereka menjadi lebih kecil karena harus dibagi toh dengan mitranya kan gitu ya. Nah, padahal bisnisnya setelah kita selama setahun lebih ya kita dampingi mereka bagus ya. Seharusnya kalau tanpa mitra profit marginnya bagus banget gitu ya. Karena kategori bisnisnya sedang bagus. Tadi itu apa yang saya sampaikan tadi itu memenuhi persyaratan semua ya. Target marketnya jelas ya, uniknya sangat unik ya, produk market fitnya sudah ada dan segala macam. Nah, jadi akhirnya ya kita tanya, ya jadi gimana kalau mau ekspansi, mau masih jalan caranya adalah dengan kemitraan atau mencari investor yang mau masuk sebagai pemegang saham. Jadi mereka bilang ya udahlah Pak, kalau gitu saya mau cari investor aja. Nah, jadi sehingga nanti kalau dibutuhkan investor, sehingga investor itu dengan uang investor itu berarti masuk ke perusahaan, ya mereka ikut memiliki perusahaan kita. Nah, kemudian dengan dana itu dia akan membangun ya cabang-cabangnya itu sehingga tidak perlu mitra mitra yang lepasan itu yang satu-satu itu sehingga profitnya menjadi lebih bagus. Nah, jadi akhirnya kita siapkan juga gitu ya, kesiapkan mereka untuk membuat bisnis plan-nya, kita siapkan mereka membuatkan bisnis pitch deck-nya ya. Nah, ini yang kita sebetulnya akan kita lakukan juga di Triple Value Business Camp ya di Jogja ini gitu. Nah, tapi teman-teman yang sudah sebelum ada bisnis camp ini kita sudah melakukan ini ya setiap tahun itu kita lakukan juga dan teman-teman yang ini contoh kasus yang tadi itu yang saya cerita sehingga kita akhirnya ya kita mencari beberapa alternatif investor. Jadi kalau kami pun mencari ya saya juga gitu ya saya mencari itu saya cari yang cocok dengan mereka gitu ya, yang mungkin visinya mirip gitu ya, investornya modelnya seperti ini karena kita tahu teman ini modelnya seperti ini dan segala macamnya. Dan dari sekian banyak itu kalau salah 7 kemarin itu 2 tertarik gitu ya. Dan satu ini sudah langsung pengen ketemu meeting sama dia gitu ya. Tapi baru di pertengahan April ini baru kita pitching ke mereka gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya hasilnya bagaimana ya terserah kan mereka ya. Dan kalau berhasil ya alhamdulillah. Dan yang seperti ini banyak sih sudah kita lakukan selama ini ya. Dengan teman-teman banyak brand-brand juga yang sudah cukup besar gitu ya, yang punya nama juga ya, saya nggak perlu sebutkan namanya gitu ya, yang kita juga bantu ya proses-proses, bantu membangun fundamentalnya dan bersama-sama kita mencari investor itu, gitu Raisa. Oke, terima kasih Pak Budi atas cerita serunya. Semoga jadi inspirasi ya Pak buat teman-teman semuanya nih yang mungkin lagi sekarang udah memikirkan ya Pak, udah mau cari investor ataupun yang sebenarnya tahun ini udah mau siapin ya Pak pitching deck ya, tapi belum tahu nih gimana sih memulainya ya Pak, step-stepnya bagaimana sih, bisa banget ya Pak untuk bergabung di Triple Value Business Camp tentunya, karena kita masih punya slot, karena Triple Value Business Camp ini cuma sekali setahun loh teman-teman semuanya, dan nantinya pun ada special angel investor juga ya Pak yang hadir nih dalam Triple Value Business Camp kita untuk hadir cek juga ya Pak, bantu cek teman-teman semuanya nih apakah pitchingannya udah bagus ataupun bagaimana prospeknya ya Pak lebih detailnya lagi. Jadi teman-teman yang mau daftar Triple Value Business Camp masih kita buka, jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang udah mau nyiapin perusahaannya untuk menarik investor atau belajar lebih dalam lagi seputar capital market, valuasi perusahaan, bisnis dan lain-lain masih bisa banget gabung di Triple Value Business Camp ya. Teman-teman bisa cek juga info lebih detailnya dengan klik link di bio Instagramnya bisnis.id ataupun ke feed Instagramnya bisnis.id. Balik lagi ya Pak, saya mau jawab satu pertanyaan lagi nih Pak, dari Jiko IVB juga. Pak mau tanya nih, kalau misal bisakah kita meminta network atau jaringan investor nih untuk teman-teman semuanya? Dan biasanya marketing dari investor itu dari mana aja nih Pak? Misalnya dari platform digital atau lain-lainnya nih Pak yang kita bisa networking nih ke investor-investornya? Nah, investor ini kan mereka punya network sendiri ya. Jadi untuk bisnis-bisnis yang berbasis teknologi, biasanya mereka punya acara-acara networking gitu ya. Nah, sayangnya
startup yang non teknologi itu nggak banyak ya, nggak banyak punya network yang punya acara khusus gitu. Ada sih, ada gitu ya, ada. Nah, makanya bisnis.id ini kan juga hadir sebetulnya untuk membantu itu. Jadi kalau kita membantu mengkurasi gitu ya teman-teman ini belajar, perbaiki. Nah, kalau memang bagus ya, sebetulnya gitu ya, sebetulnya setiap hari, mungkin hampir setiap minggu lah gitu ya, kita itu kedatangan investor gitu, nanyakan, oke, ada lagi nggak Pak Budi yang bagus nih? Kemarin kan kita sudah invest di sini nih, nah kayaknya itu bagus, ada lagi nggak yang tapi kategorinya begini. Jadi pesanan-pesanan itu banyak gitu ya. Nah, tentunya ya bisa saja ya teman-teman bisa cek misalnya kemarin itu ada biasanya itu ada apa namanya ya, di Kemenkraf dulunya itu ada itu bisnis pitching juga. Saya ikut itu jadi jurinya juga waktu itu gitu ya. Kalau menarik juga bisa gitu ya. Ada program pemerintah juga ada. Network yang swastanya itu mungkin nggak terlalu banyak ya. Tetapi itulah fungsinya kita juga di Bisnis ID sebetulnya adalah menjembatani, dan mengkurasi dan sekaligus membantu teman-teman itu gitu ya. Gitu. Oke, baik. So, teman-teman nantinya bisa kebantu ya, Pak, kalau mau cari investor. Teman-teman bisa juga Oh gabung di iya. bisnis.id ataupun Kalau cari bagus networking ya, ya, Pak. kalau Ya, bagus saya juga tertarik ya. betul. Kalau Iya. masih menarik ya, Pak, angel investor mana yang nggak mau ya, Pak? Kalau bisnisnya Iya. menarik, Ya, udah kalau menarik, bisnisnya seksi, bagus masuk nggak lagi ya, nggak Pak. ada tuh. Dicari Betul. pasti ya. Tinggal tinggal kasih tahu aja kita gitu. Yes. Oke, teman-teman yang mungkin ngerasa ya bisnisnya udah menarik banget atau seksi nih, udah siap banget ya udah untuk hadir investor, bisa banget untuk menghubungi bisnis.id supaya kita bisa kurasi juga ya Pak, apakah nih udah siap bisnisnya untuk diinvestori atau gimana pun teman-teman bisa hubungi kita juga ya Pak Ya, untuk lebih dalamnya. Tapi tentunya bisa bisa. kita kurasi juga lewat Triple Value Business Camp nih yang tentunya cuma sekali setahun ada buat teman-teman semuanya, ada live angel investor juga yang hadir untuk bantu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang mau mencari investor ya Pak, mau funding juga bisa banget untuk bergabung di Triple Value Business Camp. Kita ajarin ya Pak, semua tahapannya, pitchingnya, dan macam-macam detail lebih dalamnya lagi ya Pak untuk menarik investor nih. So, kita udah di penghujung dari sesi Business Camp di malam hari ini Pak. Boleh nggak nih Pak, Ya, berikan dulu pesan penutup buat teman-teman semuanya supaya bisa nih Pak, membangun bisnisnya lebih menarik lagi, supaya investor lebih tertarik nih untuk funding di bisnisnya. Silakan Pak. ya sebetulnya sih summary aja dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman harusnya belajar ya. Tapi intinya kan satu aja, bangunlah bisnis teman-teman yang bagus ya, sehingga ya kalau bagus itu ya Anda nggak perlu mencari investor, investor pasti mencari Anda. Ya kami juga mencari Anda sebetulnya kan. Jadi Anda yang bagus-bagus itu, ayo ya, ayo belajar bersama, ayo misalnya diskusi dengan kita ya, bisa kita lihat dan segala macamnya. Nah tapi kemudian juga gitu ya. Untuk menjadi bagus itu kan berarti Anda harus membangun fundamental yang kuat gitu ya. Nah, fundamental itu ya Anda yang tadi saya sampaikan tadi gitu ya. Anda juga harus punya kejelasan soal administrasi, keuangan ya, financial, legalnya harus jelas. Dan ya yang ketiganya biasanya itulah narasi, story dan brand dan value Anda itu juga harus clear gitu ya. Jadi tiga itu aja dibangun ya. Dan kalau Anda sudah bisa membangun itu dengan baik, ya saya yakin yakinnya karena kita sudah punya pengalaman teman-teman yang sudah diinvestasi oleh para investor yang kita bantu itu, ya itu yang dilakukan. Gitu, Raisa. Yes, terima kasih banyak Pak Budi nih hari ini memberikan insight yang menarik banget buat teman-teman semuanya, terutama yang lagi cari investor, yang mau funding tahun ini juga bisa banget kebantu ya dari tips-tips Pak Budi yang udah berikan tadi malam. Nah, mengingatkan kembali buat teman-teman semuanya, Bisnis.id punya special slot juga nih untuk program Triple Value Business Camp di bulan Juli ini. Buat Anda yang punya rencana funding di tahun depan, ingin membangun bisnis lebih kuat untuk menarik investor, ingin mempelajari lebih dalam tentang capital market, atau ingin mempersiapkan bisnisnya untuk menarik investor juga, teman-teman bisa bergabung di Triple Value Business Camp yang cuma ada satu kali dalam setahun. Dan pastinya sesi Triple Value Business Camp ini programnya itu private buat teman-teman semuanya yang mau menarik investor lebih dalam. Kita akan ajari lebih dalam, lebih detail juga nih dalam program tersebut, karena ada sesi mentoring secara langsung ya Pak bareng teman-temannya expertnya Bisnis.id nih. Jadi teman-teman yang mau belajar boleh banget untuk gabung di Triple Value Business Camp yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2024 di Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nah, Bisnis
Businesspreneurs yang mau cek info lebih detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya bisnis.id atau ke feed Instagramnya bisnis.id ya. So, terima kasih banyak Pak Budi sudah Oke, meluangkan waktunya di malam hari ini dan berbagi insight nih ke teman-teman semuanya. Semoga langsung bisa dipraktekkan dengan baik ya dan langsung diaplikasikan nih ke teman-teman terima semuanya. Terima kasih Pak kasih Budi. semuanya. Selamat malam. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. Terima kasih. So, terima kasih juga Business Planners sudah bergabung di sesi Business Q&A di malam hari ini. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A di hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya Business.id dan juga cek YouTube-nya Business.id ya. Bila bermanfaat buat Business Planner bisa langsung di-share juga dan like juga pastinya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id karena teman-teman bisa akses video gratis pembelajaran dari sesi Business Forum ataupun teman-teman bisa akses kelas-kelas bersama expert lainnya ya. So, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Business.id dan Pak Budi Isman di Budi Isman Official. Terima kasih Business Planners. Kita jumpa lagi di Business Q&A di minggu depan bersama Pak Budi dan Pak Bas juga tentunya. Kita jumpa lagi di Business Q&A lainnya. Sampai jumpa dan selamat malam.